Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Surya Dharma Pratama dengan NIM 21040200058. Yang dimana pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang manajemen logistik. Yang dimana menurut saya perlu kita bahas dan perlu kita ketahui bagaimana manajemen logistik itu, definisinya, tujuan, manfaat, dan juga di sini kita akan sedikit membahas kasus-kasus di dalam manajemen logistik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana barang pesanan kita dari toko online bisa sampai ke tangan kita dengan tepat waktu? Dan saat kita pergi ke supermarket, ketika teman-teman melihat barang-barang di supermarket tersebut, mengapa selalu tampak penuh dan tidak pernah kosong? Semua itu tidak lepas dari yang namanya manajemen logistik. Nah, itulah yang perlu kita bahas pada video kali ini. Yang dimana sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus perlu tahu dulu apa itu manajemen logistik. Nah, sebelum kita mengenal manajemen logistik, tentunya yang perlu kita tahu dulu apa itu logistik. Logistik merupakan seni dan ilmu, barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa dukungan logistik. Logistik juga mencakup integrasi informasi, transportasi, inventory, pergudangan, reverse logistik, dan pemaketan. Baik, kita masuk ke definisi manajemen logistik. Yang dimana manajemen logistik ialah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efisien dan efektif dari pergerakan dan penyimpanan barang, layanan, dan informasi terkait mulai dari titik asal hingga konsumen akhir. Yang dimana definisi ini menyoroti bagaimana manajemen logistik memainkan peran penting dalam memastikan rantai pasok beroperasi secara lancar dan efisien. Setelah kita telah mengetahui apa itu logistik dan juga manajemen logistik, kita juga tentunya harus perlu tahu bagaimana sejarah perkembangan manajemen logistik itu sendiri. Karena manajemen logistik ini sudah berkembang ada dari zaman kuno, yang dimana manajemen logistik lebih berfokus pada transportasi dan penyimpanan barang-barang. Dan juga pada abad ke-19, manajemen logistik mulai berkembang pesat seiring dengan perkembangan industrial. Lalu pada abad ke-20, manajemen logistik semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Dan pada abad ke-21, manajemen logistik terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi, yang dimana akan kita bahas lebih lanjut. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya sudah bilang, sejarah perkembangan logistik berawal sejak zaman dahulu kala. Kata logistik itu sendiri berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan juga bahasa Perancis. Dalam bahasa Yunani, kata logistik berasal dari kata logos, yang berarti rasio, kata, kalkulasi, alasan, pembicaraan, orasi. Sedangkan dalam bahasa Perancis, kata logistik berasal dari kata loger, yang artinya untuk menginapkan atau menyediakan. Konsep logistik pada awalnya digunakan pada sebuah ilmu militer tentang cara pengadaan barang dan suplai makanan pada zaman perang. Dalam ilmu militer, logistik merupakan faktor terpenting dalam strategi militer. Diceritakan, dalam perang antara Yunani dan Troya, Yunani tidak dapat melakukan serangan ke pihak Troya dikarenakan keterbatasan suplai makanan dan logistik. Di lain pihak, Troya yang saat itu sudah terkepung oleh pasukan Yunani tidak langsung menyerang pasukan Yunani, melainkan mereka menyerang persediaan makanan milik Yunani. Yunani mengerti akan pentingnya suplai makanan dan keterbatasan logistik milik mereka. Makanya, mereka berusaha mempertahankan suplai makanan mereka. Selain dalam peperangan antara Yunani dan Troya, strategi logistik juga memiliki peran penting dalam perang kemerdekaan Amerika. Disebutkan bahwa faktor utama kekalahan Inggris dan Poros disebabkan karena kegagalan logistik dalam menyuplai makanan dan bahan baku perang. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa faktor yang menjadi pendorong perkembangan manajemen logistik itu sendiri, yang dimana
Di sini ada 3 faktor yang menjadi pendorong tersebut. Yang pertama itu pertumbuhan industri, yang kedua globalisasi, dan yang ketiga itu perkembangan teknologi. Baiklah, di sini kita akan membedah satu persatu terkait faktor yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama tadi pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri menyebabkan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan industri harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka untuk memenuhi permintaan tersebut. Lalu yang kedua itu globalisasi. Globalisasi menyebabkan perusahaan-perusahaan dapat mengakses pasar yang lebih luas. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengelola rantai pasok yang lebih panjang dan kompleks. Manajemen logistik yang efektif dapat membantu perusahaan-perusahaan global untuk mengelola rantai pasok mereka secara lebih efisien dan efektif. Nah, yang terakhir, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan mengelola rantai pasok mereka. Teknologi informasi dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data logistik serta untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke tujuan manajemen logistik, yang dimana manajemen logistik bertujuan mencapai efisiensi maksimal dalam rantai pasok dan juga memastikan kepuasan pelanggan. Yang dimana tujuan tadi melibatkan pengelolaan persediaan dengan tepat, transportasi yang efisien, dan pengiriman yang tepat waktu. Manajemen logistik juga bertujuan untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan itu sendiri. Tujuan manajemen logistik itu sendiri dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu efisiensi, yang kedua keandalan, dan yang ketiga itu kepuasan. Yang pertama, efisiensi. Manajemen logistik yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya logistik seperti biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan biaya penanganan material. Manajemen logistik yang efektif juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan memastikan bahwa barang-barang tersedia tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Yang kedua, keandalan. Manajemen logistik yang efektif dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa barang-barang tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir itu, kepuasan pelanggan. Manajemen logistik yang efektif dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa barang-barang tersedia tepat waktu, dalam kondisi yang baik, dan dengan harga yang terjangkau. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang manfaat-manfaat yang telah saya katakan sebelumnya, yang dimana pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Manajemen logistik yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya logistik seperti biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan biaya penanganan material. Manajemen logistik yang efektif juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan memastikan bahwa barang-barang tersedia tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Nah teman-teman, jika suatu perusahaan menerapkan manajemen logistik yang baik, tentunya mereka akan mendapatkan manfaat, yang dimana di sini saya akan memberitahu manfaat yang didapat jika kita menerapkan manajemen logistik yang baik. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua meningkatkan keandalan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga meningkatkan daya saing. Dan yang keempat itu meningkatkan profitabilitas. Nah teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yang dimana contoh kasus dalam manajemen logistik. Di sini saya memiliki satu perusahaan yang dimana menerapkan manajemen logistik yang baik, yang dimana perusahaan itu ialah PT Unilever Indonesia, yang dimana menerapkan manajemen logistik yang efektif untuk memastikan bahwa produk-produk yang tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau dan dalam kondisi yang baik. PT Unilever Indonesia menggunakan berbagai strategi logistik untuk mencapai tujuan mereka, termasuk menerapkan sistem VMI atau Vendor Management Inventory. Lalu yang kedua itu membangun jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga itu menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas rantai pasok.
dimana di sini juga akan kita bahas satu persatu. Baik teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait seputaran manajemen logistik yang sudah kita sama-sama bahas, yang dimana tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu logistik, manajemen logistik, sejarahnya, tujuan, manfaat, dan juga saya sudah memberikan contoh kasus, yang dimana saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan teman-teman. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.